Untuk menguji karakter pacar presiden, wanita tua itu sengaja menyembunyikan identitasnya. Bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan saya. Siapa yang mengira orang-orang akan meremehkannya? Wanita tua itu tidak pernah memegang kain pel saat membersihkan rumah. Secara tidak sengaja menyentuh sepatu karyawan. Dikutuk oleh lawannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengepel lantai saja tidak akan membersihkannya. Maaf, biarkan aku membersihkannya untukmu. Sepatu ini berharga lebih dari 1000 yuan bagi saya. Bisakah Anda membayarnya? Apa yang harus dihapus? Dia adalah orang tua. Jangan terlalu banyak. Apa yang tua dan tidak tua? Seorang petugas kebersihan, tapi juga menuntut. Duduk di kepalaku. Lancang. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Oh, tangannya tergores. Biarkan aku membawamu untuk membeli obat. Nenek, Anda baru saja tiba, kan? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, hubungi saja nih, Ko, adalah menjadi. Nenek, dia sudah sangat tua, tapi juga pergi bekerja. Setelah itu, jika ada tempat, tidak bisa melakukannya. Telepon saya saja, saya membantu Anda melakukannya. Melihat seorang gadis cantik dan jujur, wanita tua itu sangat menyukainya. Tujuannya datang kali ini adalah untuk menguji martabat cucu menantunya. Jadi wanita tua itu menguping. Isi pertemuan mereka di ruang konferensi. Seorang gadis licik menyamar sebagai istri presiden. Tunjukkan kebanggaan Anda pada perusahaan. Dan semua yang dia miliki sekarang. Seharusnya semua milik gadis itu. Dia khawatir akan terekspos. Oleh karena itu, anak perempuan tertindas di semua lini. Aku berharap aku bisa membuatnya menghilang selamanya. Tapi gadis itu tidak takut padanya. Wanita tua itu menyelinap keluar ruang pertemuan. Bersiap untuk menguji calon keponakan iparku. Siapa sangka dia akan ditemukan oleh seorang gadis pintar. Petugas kebersihan tua sialan. Beraninya kamu menguping pertemuan kita. Nona muda, dia. Saya, datang saja dan dengarkan. Kapan saya bisa masuk? Bersihkan saja ruang pertemuan. Sebaiknya seperti itu. Jadi dia sendirian membersihkan seluruh ruang pertemuan ini. Jika saya bisa melihat setitik debu, jangan masuk kerja lagi. Ya. Nyonya Ko, ruang pertemuan ini sangat besar. Biarkan saya membantu Anda membersihkan. Setiap. Mengapa kamu begitu mahir? Tidak menyembunyikan apapun darinya. Waktu lalu, saya juga punya Han Nuok Dao. Penalti pembersihan. Apakah kamu sangat dekat dengannya? Jadi izinkan saya memberitahu Anda. Kondisinya berjalan, tidak bisa mengatakan semuanya dalam waktu singkat. Tetapi, dia sekarang bertanggung jawab atas Koti. Anda sebaiknya tidak menyinggung perasaannya. Dia berkuasa, tak layak. Hah, apa yang dia katakan? Tidak ada. Keponakan perempuan. Siapa namamu, Nyonya Ko? Nama saya Lem Lok Min. Setelah itu, jika dia berani mengganggumu lagi, bicara saja padanya. Nyonya Ko. Sekarang di Koti, dia tidak akan terlalu sombong. Lebih-lebih lagi, apa gunanya aku memberitahumu? Mungkinkah kamu bisa membalaskan dendamku? Bagaimana jika itu benar? Tinggalkan saja, kamu juga tidak perlu merasa kasihan padaku. Sekarang kita, hargai saja, pekerjaan ini baik-baik saja. Dasar anak kecil. Jika keponakannya, punya istri yang baik sepertimu, seberapa baguskah itu, Nyonya Ko? Tapi keponakannya. Lem Lok Min, kamu sangat baik. Laporan inspeksi bermasalah. Bahkan berani datang ke Koti Group. Kalau airnya keruh berlebih, ayo memancing. Anda tidak ingin hidup lagi. Ini adalah kisah pribadi saya. Beberapa orang tidak perlu peduli. Grup Koti memiliki peraturan. Orang yang menyembunyikan status kesehatannya untuk menjabat berarti penipuan, pemecatan langsung. Saya mencoba bekerja seperti itu. Kenapa kalian mengusirku? Aku merindukanmu. Masih kuliah kan? Atau haruskah saya mengirimkan laporan pemeriksaan kesehatan ini? Bergabunglah dengan grup perusahaan. Memang, saya akan memberitahu semua orang di perusahaan tahu, Lem Lomin, kamu adalah orang sampah. Siapa yang berani keluar, kecuali melangkahi tubuh dari wanita tua ini, Nyonya Ko, seorang petugas kebersihan, tapi juga berani sombong di depan mata kita lagi dan lagi. Wanita tua sialan, minggir. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Jika tidak, hari ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya benar-benar tidak tahu. Grup Koti kuat. Ya lagi. Hal-hal mengandalkan yang kuat dan menindas yang lemah sepertimu. Siapa yang dia katakan? Wanita tua itu. Lancang. Diam. Pergilah. Jika tidak, saya punya 100 cara membuatmu menyesal. Tilok, ayo pergi. Asisten uang, wanita tua ini,
Siapa yang sangat sombong? Dan kamu tidak peduli, Nyonya Ko. Dia ingin membawa cucunya ke menantunya. Pergi menemui cucumu. Dia harus mengatakan segalanya. Lihat hari ini dengan itu. Pergi, bahkan berani meminta bantuan. Menjauhlah, melanggar peraturan perusahaan. Tapi tetap berani sombong. Seorang pekerja seperti dia. Tidak perlu. Saya tidak perlu muncul untuk orang baru. Nyonya Ko, pergi bekerja dulu. Saya bisa menyelesaikan sendiri masalahnya di sini. Saya tidak bisa mengatasinya sendirian. Di mana mereka berdua? Biarkan dia menemukan seseorang. Ayo bantu. Saya tidak peduli siapa keponakan Anda. Meskipun Tuhan akan datang hari ini, juga tidak bisa diselamatkan. Lemlock Min jatuh terpisah. Kalian menindas wanita tua seperti itu. Tidak tahu malu, hanya petugas kebersihan. Mencekiknya sampai mati, semudah meremas sampai mati. Sebuah lalat. Jadi mari kita lihat, dia mencekik. Seperti apa wanita tua saya? Wanita tua, ini. Saya hanya seorang petugas kebersihan. Tidak dibutuhkan asisten seperti Anda yang menanganinya. Saya ingin bertanya lagi. Hari ini, Nona Chung ingin diproses. Bagaimana kabar Tilok dan aku? Nyonya Ko, jangan takut. Semuanya memiliki dia. Meskipun laporan pengujian Anda, apakah itu penting? Dia masih percaya padamu, Nyonya Ko. Untuk melihat wanita tua di rumahnya, trik apa yang bisa kamu mainkan? Meskipun Tuhan akan datang hari ini, juga tidak bisa diselamatkan. Lemlock Min, Han Mai. Dia pergi menelepon seseorang dari kantor sekretaris. Kemarilah, ya. Ada apa, tapi sangat berisik. Bos Han, Anda datang pada waktu yang tepat. Berikut adalah laporan pengujiannya oleh Lemlock Min. Saya baru saja mendapatkannya dari kantor medis. Dia punya masalah. Benar-benar. Apakah itu penting? Tunggu sebentar, jumlah orangnya cukup. Saya akan mempublikasikannya. Tidak apa-apa, saya juga ingin melihat. Jika Lemlock Min melanggar peraturan perusahaan, bagaimana Bos Han menanganinya? Tentu saja ditangani sesuai peraturan. Segera dipecat. Nona Han, kamu sangat agung. Kapan? Koti Group adalah satu-satunya wewenang Anda untuk memutuskan. Memang benar pengetahuan masyarakat miskin terbatas. Apa itu Koti? Dengan cinta Phantom padaku. Padahal aku ingin 10 Koti. Dia juga akan memberikannya padaku. Untuk membuatku bahagia. Benar-benar, tentu saja. Bos Korea kami dicintai oleh presiden seperti telur. Seorang wanita desa tua sepertimu tidak akan mengerti. Lalu berikan. Wanita desa tua itu adalah aku. Perluasan penglihatan. Lihat Ko Phantom memanjakannya. Sejauh mana? Telepon dariku. Phantom akan melakukannya. Tinggalkan keseluruhan cerita di sini. Tolong beri saya solusi lengkap. Jadi bukankah dia raja yang bodoh? Berhenti mencemarkan nama baik Phantomku. Jika tidak, dia akan membuat kalian mati dengan menyedihkan. Lalu dia berubah menjadi raja yang kejam. Wanita tua sialan dengan lidah yang tajam. Mari kita lihat bagaimana saya menanganinya. Halo, Phantom, aku di perusahaanmu sekarang. Saya melihatnya baru-baru ini. Kesehatannya tidak baik. Anda harus pergi ke perusahaan dan melihat. Ada apa? Bisakah kamu membantuku? Tapi sekarang seseorang memprovokasi saya. Ya. Aku menunggumu datang. Kisahku dengan wanita tua ini menyisihkan. Phantom, datang. Saya ingin menunjukkan wajahnya. Saya sangat menantikannya. Ketika dia meninggal, mulutnya masih keras. Kisah Lemlock Min. Bagaimana rencana kalian untuk menyelesaikannya? Chung Ha, dari Han Mai. Laporan pengujian baru saja tiba. Belum dikupas. Chung Ha, ya. Anda, pasti semua orang tahu. Sekretariat perusahaan, tidak mudah untuk masuk. Kita semua mengandalkannya, kapasitas kerja sendiri, selangkah demi selangkah naik ke posisi saat ini. Tetapi, beberapa hari yang lalu tiba-tiba muncul seorang penerjun payung, dan mengandalkan, hubungi untuk masuk ke sini. Hal ini membuat kami sangat tidak puas. Melalui penyelidikanku, menemukannya, mengandalkan Halveton untuk masuk ke perusahaan. Kamu bicara omong kosong, aku tidak mengerti. Tidak, jadi dia menjelaskan kepada semua orang. Seorang mahasiswa seperti dia, ditambah lagi keluarganya tinggal di sana. Tempat yang rendah, tidak ada pengalaman kerja. Dia memasuki departemen kesekretariatan. Jalan kita, saya. Jelas belum menikah, tapi lagi hamil. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Ini adalah laporan ujian. Saya baru saja mendapatkannya dari kantor medis. Apakah kamu berani memberitahu semua orang? Ayah dari bayi dalam kandungannya. Siapa ini? Memang benar Tuhan mempunyai mata. Lemlock Min, saya sangat ingin melihatnya. Siapakah anak haram yang ada dalam kandungannya? Ayo semuanya, tontonlah.
Di kantor medis ada laporan analisis garis ayah. Tingkat senior di perusahaan. Untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan. Kemarin, saya mengambil rambut Lem Lokmin. Untuk perbandingan, aku mau melihat pembantu pria tua untuk naik ke departemen kesekretariatan kami. Lem Lokmin, coba saya lihat anak haram siapa yang ada di dalam rahim Anda. Ini, milik siapa ini? Chung Ha mengatakannya. Benar, siapa itu? Saya tidak sabar untuk mati. Di mana kamu mendapatkan ini? Di kantor medis. Kertas ini terlihat palsu. Mustahil. Orang ini sangat dekat dengan saya. Tidak akan membodohiku, mengucapkan kata-kata buruk, tapi juga menarik Phantom masuk. Anda tidak ingin hidup lagi. Saya tidak. Orang seperti apa Phantom itu? Saya mengerti dengan jelas di hati saya. Jangan membagi. Suamiku dan aku cinta pasangan. Dia memasuki pintu rumah rekan keluargaku. Kapan? Yang saya tidak tahu. Tidak ada ruang baginya untuk berbicara di sini. Mengesampingkan, wanita tua sialan. Dunia ini, saya tidak suka mendengarnya. Lokasi Tia, ambilkan aku kursi di sini. Wanita tua ini yakin hari ini harus menghadapi apa yang terjadi. Han Nuok Dao, yang terbaik adalah mendengarkan saya dengan patuh. Dasar pemulung tua. Cepat keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Variabel, keluar. Nenek dari pihak ayah. Kenapa kamu datang ke sini? Phantom, kamu memanggilnya apa?